Assalamualaikum anak-anak ibu, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita belajar tentang PKN. Kita dalam satu ruangan ini terbagi dua kelas. Yang pertama kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 4 kita belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5 kita belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk anak kelas 5 silakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sedang anak-anak ibu sedang bernyanyi, ibu ke kelas 4 dulu ya. Nah, untuk anak kelas 4, sekarang kita belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Lembaga pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan kecamatan adalah pemerintahan desa. Desa merupakan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang merupakan organisasi pemerintahan desa. Desa ini dipimpin oleh kepala desa kades yang dipilih secara langsung oleh warga desa yang masa jabatannya yaitu 6 tahun. Syarat pembentukan desa: 1. Jumlah penduduk yaitu yang paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Yang paling sedikit yaitu 750 jiwa. Nah, kalau kita dalam desa kita, kalau kurang itu nggak apa-apa. Yang lebih kalau bisa yaitu jumlahnya 750 jiwa. Yang kedua, luas wilayah. Harus ada batas yang jelas. 3. Bagian wilayah kerja terdiri atas beberapa dusun dan perangkat desa. 5. Sarana prasarana seperti kantor, jalan desa, pasar, jembatan, dan irigasi untuk kelancaran pembangunan. Sumber kekayaan desa yaitu 1. Tanah kas desa. Yang kedua, pasar desa. Yang ketiga yaitu pasar hewan. Yang ketiga, bangunan desa. Yang keempat, yang kelima, pelelangan ikan, yaitu untuk kita belanja. Susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa, yaitu kepala desa, yang selanjutnya itu sekretaris, yang selanjutnya kepala seleksi, yaitu yang terbagi pelayanan, kesehatan, dan kesejahteraan dan pemerintahan. Pemerintahan kecamatan yaitu terdiri kantor camat adalah tempat pelayanan kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang merupakan pimpinan kepala kecamatan sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah, kabupaten, atau kota terhadap desa tersebut. Syarat pembentukan kecamatan: 1. Kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Nama kecamatan yang dibentuk. 3. Lokasi calon ibu kota yang akan dibentuk. 4. Kesesuaian dengan rencana tata ruang. Tugas camat yaitu 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan. Yang keempat, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kelima,
koordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Yang keenam, penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan. Struktur organisasi kecamatan camat, yaitu 1. Camat, sekretaris camat, yang setelah dibawa ke sekretaris ada kasubag umum dan pegawaian. Yang selanjutnya kasubag program dan pelaporan, yaitu selanjutnya setelah sekretaris kasih pemerintah dan kasih pemberdayaan masyarakat, kasih. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Dan Ibu harap kepada anak Ibu kelas 4 diskusi tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, yaitu anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Dan pembagian kelompoknya terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu sesuai dengan asensi. Nah, Ibu harap anak Ibu dengan tertib ya diskusinya. Jika ada anak Ibu yang kurang paham, maka tanya kepada Ibu. Nah, Ibu mau lanjut ke kelas 5. 5, apakah udah siap menyanyikan lagu Indonesia Rayanya? Alhamdulillah sudah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran PKN, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara Indonesia kita merdeka pada tahun 1945, yaitu Indonesia terbagi beberapa pulau, yaitu pertama Pulau Indonesia, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Jawa, yang keempat Sulawesi, dan yang kelima Papua. Nah, dari yang 5 pulau ini terbagi ada 38 provinsi. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi 2, yaitu Negara Kesatuan dan Serikat. Negara Kesatuan yaitu disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya bersifat tunggal, di mana negara kesatuan terdiri dari 1 pemerintahan pusat, 1 undang-undang dasar, 1 kepala negara dan kepala pemerintah, serta 1 badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Negara kesatuan ini memiliki 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang selanjutnya yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara bagian merupakan daerah dalam negara pusatnya, yang diberikan kesatuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri, dan badan perwakilan sendiri, pemegang kedaulatan dalam negara. Negara kesatuan dan negara serikat. Susunan negara kesatuan, negara tunggal, yaitu negara kesatuan. Kalau negara serikat, susunan negara jamak, negara federal, dan negara bagian. Pemerintahan negara. Pemerintahan kalau negara kesatuan, pemerintahan tunggal, pemerintahan pusat. Kalau negara serikat, pemerintahan jamak, pemerintahan federal, pemerintahan negara bagian. Konstitusi negara kesatuan, konstitusi tunggal, konstitusi negara kesatuan. Negara serikat konstitusi jamak,
konstitusi federal, konstitusi negara bagian, sistem pembangunan kewenangan. Pemerintahan pusat memiliki kesatuan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan penyewengan kepada pemerintah daerah. Negara Serikat kewenangan pemerintah daerah federal merupakan pendelegasian oleh pemerintah negara bagian meliputi urusan politik luar negeri, moneter, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah negara bagian memiliki kewenangan lebih bebas mengatur negaranya. Itulah perbedaan antara negara kesatuan dan serikat. Nah, di sini jika dilihat dari ciri tersebut, maka Indonesia termasuk ke dalam jenis negara kesatuan. Bagaimana sejarah Nah, sebagai negara kesatuan, apakah sejak awal kemerdekaan sudah berbentuk sebagai negara kesatuan? 2. Kelahiran negara Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu bisa juga kita sebut sebagai hari merdeka kita, telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional. Dalam bentuk negara kesatuan, kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI. Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. Tokoh yang konsep negara kesatuan yaitu sesuai tantangan asli Indonesia, 2 sesuai prinsip kekeluargaan, yang ketiga sesuai spirit Sumpah Pemuda. Yang keempat, agar negara kuat. Kalau negara konsep negara serikat yaitu suku dan budaya daerah beragam, daerah lebih bebas mengatur diri sendiri. Sudah banyak contoh baik, yaitu contohnya Amerika Serikat. Kalau kita Indonesia yaitu negara kesatuan. Yang keempat yaitu agar negara kuat. Karena ketika Dr. Andes Muhammad Hatta, beliau berpendapat konsep negara serikat cocok dengan bentuk negara Indonesia adalah kalau kita sepakati, ini disepakati bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, yaitu ada di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tetapi dalam perjalanannya bentuk negara Indonesia juga pernah berubah menjadi serikat, tepatnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Hal tersebut dikarenakan pengaruh Belanda yang berusaha merebut kembali Indonesia dengan berusaha merusak kesatuan Republik Indonesia. Yang dengan merusak kesatuan Indonesia dan menjadi kekuasaan tertinggi di tangan Kerajaan Belanda.
Bentuk negara serikat tersebut tidak bertahan lama, hanya berlangsung 1 tahun, tepatnya pada 1949 sampai 1950. Nah, ditegaskan pada Pasal 37 Undang-Undang 1945 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, bentuk negara kesatuan itu sudah menjadi mutlak. Bisa bermanfaat buat kalian. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kepada anak-anak ibu pada kelas 5 harap mengerti. Dan hari ini anak-anak ibu kelas 5, ibu menjadi beberapa kelompok, yaitu mendiskusikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ibu kembali dulu ya ke kelas 4 untuk gimana hasil diskusinya. Nah, gimana anak-anak kelas 4? Apakah sudah paham tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Nah, jika anak ibu ada yang kurang paham, maka bertanya ya. Jangan sungkan kepada ibu. Ibu kembali lagi ya kepada kelas 5. Gimana anak kelas 5? Apakah sudah mengerti tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Alhamdulillah sudah. Nah, kalau sudah mengerti semuanya, kelas 4 dan kelas 5, sebelum kita pulang, Ibu mengadakan kuis tentang materi yang Ibu ajarkan tadi. Nah, sebelum kita pulang, mari kita membacakan doa terlebih dahulu.